Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Struktur Asam Amino. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jamil Fuadi, kemudian ada Maurisa Nadira, Nur Aini Bu Merpaung, Saputri Horizativa, dan yang terakhir Suci Ramadhani Safitri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amina NH2, sebuah gugus asam karboksilat COOH, dan salah satu gugus lainnya, terutama dari kelompok 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2, CHR, COOH, dan dihubungkan bersama pada ikatan peptida untuk membentuk protein. Kemudian pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah suatu atom C yang mengikat 4 gugus, yaitu asam amina NH2, gugus karboksial COOH, atom hidrogen H, dan satu gugus sisa R dari residu, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Atom C pusat tersebut dinamai dengan atom Ca atau C-alfa sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Oleh karena gugus amina juga terikat pada atom Ca ini, senyawa tersebut merupakan asam amino. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok. Rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika non-polar. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Jamil Fuadi. Di sini saya akan menjelaskan dari slide ke-5 sampai slide ke-8. Slide ke-5 yaitu fungsi asam amino. Fungsi asam amino dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyusun protein termasuk enzim. Yang kedua, kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan nukleat. Yang ketiga, pengikat logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik atau K-faktor. Slide ke-6 yaitu sifat umum asam amino. Sifat umum asam amino dibagi menjadi 4. Yang pertama, larut dalam air dan pelarut polar lain, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar, seperti ditil ether atau benzin. Yang kedua, ada momen dipol yang besar. Yang ketiga, kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. Dan yang keempat, kurang basa dibandingkan sebagai asam amina. Slide ke-7 yaitu jenis asam amino standar. Jenis asam amino standar dibagi menjadi 2, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Lanjut slide ke-8 yaitu klasifikasi asam amino berdasarkan rantai samping. Di sini ada nama asam amino, simbol kependekan singkatan 1 huruf. Yang pertama ada alanin, simbolnya ALA, singkatannya A. Yang kedua ada arginin, simbolnya ARG, singkatannya R. Yang ketiga ada asparagin, simbolnya ASN, singkatannya N. Yang keempat ada asam aspartat, simbolnya ASP, singkatannya D. Yang kelima ada cysteine, simbolnya CYS, singkatannya C. Yang keenam ada glutamin, simbolnya GLN, singkatannya Q. Yang ketujuh ada asam glutamat, simbolnya GLU, singkatannya E. Yang kedelapan ada glisin, simbolnya GLY, singkatannya G. Yang kesembilan ada histidine, simbolnya HIS, singkatannya H. Yang ke-11 ada isoleucine, simbolnya ILE, singkatannya I. Yang ke-11 ada leucin, simbolnya LEU, singkatannya R. Yang ke-12 ada lisin, simbolnya LYS, singkatannya K. Yang ke-13 ada methionine, simbolnya MET, singkatannya M.
Yang ke-14 ada fenilalanin, simbolnya PHE, singkatannya F. Yang ke-15 ada prolin, simbolnya PRO, singkatannya P. Yang ke-16 ada serin, simbolnya SER, singkatannya S. Yang ke-17 ada treonin, simbolnya THR, singkatannya T. Yang ke-18 ada triptofan, simbolnya TRP, singkatannya W. Yang ke-19 ada tirosin, simbolnya TYR, singkatannya Y. Dan yang ke-20 ada valin, simbolnya VAL, singkatannya V. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, Suci Ramadhani. Alanin atau ALA. Alanin merupakan asam amino proteinogotik yang paling banyak dipakai dalam protein setelah leusin. Arganin atau ARG, asam amino. Arganin memiliki kecenderungan basa yang cukup tinggi akibat eksesi dua gugus amina pada gugus residunya. Asparagin atau asparagin adalah amino dari asam asparat dengan penggantian gugus karboksi oleh gugus karboksamid. Asam aspartat atau ASP. Asparagin merupakan asam amino analognya karena berbentuk melalui aminasi aspartat pada satu gugus hidroksilnya. Sistein merupakan asam amino bukan esensial yang memiliki atom S bersama-sama dengan metionin. Glutamin, rantai sampingnya adalah suatu amida. Glutamin dibuat dengan pengganti rantai samping hidroksil asam glutamat dengan gugus fungsional amina. Asam glutamat atau GLU. Asam glutamat termasuk asam amino yang bermuatan atau polar bersama-sama dengan asam spartat. Glisin atau GLI. Glisin atau asam aminotanot. Histidin, precursor. Asam amino. Isoleucin atau ILE, rumus kimianya sama dengan leusin. Hidrofobik, tidak larut dalam air. Leusin atau leucina merupakan asam amino yang paling umum dijumpai pada protein. Lisin atau lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam protein air bersifat basa, seperti juga histidin. Lisin menjadi kerangka bagi niacin atau vitamin B1. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang metionin. Metionin bersama dengan sistein adalah amino yang memiliki atom S. Fenilanin adalah asam amino penting bersama-sama dengan asam amino tirosin. Troptofan merupakan kelompok asam amino aromatik yang memiliki cincin benzena. Prolin merupakan satunya asam amino dasar memiliki dua gugus samping yang terikat satu sama lain. Gugus amino melepaskan satu atom H untuk berikatan dengan gugus sisa. Serin, metionin bersama-sama dengan sistein adalah asam yang memiliki atom S. Treonin, kehadiran enzim treonina kinase menyebabkan trolisasi treonina menghasilkan senyawa antara penting pada biosintesis metabolit sekunder. Isoleucin, bentuk yang umum pada mamalia, adalah seperti asam amino lainnya, L-tritofan. Tirosin dari bahasa Yunani tyros, berarti keju karena ditemukan pertama kali dari keju. Valin adalah salah satu dari 20 asam amino penyusun protein yang dikode oleh DNA.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Maurisa. Saya akan menjelaskan slide 16 sampai 18. Slide 16, klasifikasi asam amino berdasarkan sifat kepolaran. Pertama, asam amino nonpolar, 2 asam amino polar, 3 asam amino dengan gugus R aromatik, 4 asam amino dengan gugus R bermuatan positif, 5 asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Slide selanjutnya, reaksi asam amino. Ketika asam amino itu direaksikan dengan asam kuat H2SO4 atau aki, ion-ion H+ tertarik ke gugus min NH2 membentuk min NH3+. Perhatikan bersama reaksi ini. Ketika larutan NaOH ditambahkan ke dalam larutan asam amino, ion-ion OH- dari NaOH menumbuk gugus min COOH dan menarik ion H+ membentuk H2O. Selanjutnya, kesimpulan. Berbagai protein yang berbeda dapat diciptakan dari hanya 20 asam amino yang umum. Karena asam amino dapat saling berikatan dalam banyak kombinasi yang berbeda. Perbedaan dalam urutan asam amino di sepanjang rantai polipeptida menyebabkan pembentukan struktur 3 dimensi yang berbeda. 2. Asam amino sebagai penyusun utama protein menjadi sangat penting dibutuhkan oleh tubuh kita karena ada asam amino esensial yang didapatkan dari makanan dan dari luar tubuh, dan asam amino non-esensial yang disintesis dalam tubuh. Asam amino memiliki sifat amfoter dan sifat optis aktif. Berdasarkan kepolarannya, asam amino dibagi menjadi asam amino polar, non-polar, dengan gugus R aromatik, gugus R bermuatan positif, dan gugus R bermuatan negatif.